yang saya tahu penyaluran dana-dana bantuan dari bank-bank ini nggak sampai ke petani karena satu dan lain hal. Bisa jadi petaninya ya karena takut juga petaninya, atau ya para oknum ini yang menghalang-halangi jangan ambil dari bank gitu ya, dibuat gagal gitu, bisa jadi itu juga. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, apapun itu, mungkin apakah itu water dripping atau teknologi cara penanaman, kemudian bibit-bibit yang bagus, sehingga yield-nya akan meningkat dari hanya 3 sampai 4 ton menjadi misalnya 5 sampai 6 ton. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Kita membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita menyiasatinya, bagaimana kita menghadapinya. Dan saat ini kita sedang mau membahas tentang harga pangan yang sering kali naik. Dan ini yang membuat banyak orang yang pusing, kok kenapa harga pangan bisa naik? Dan kita saat ini membahas bersama dengan Pak Aldo Menayang. Shalom Pak Aldo. Shalom Andi, shalom semuanya. Ya, Pak Aldo ini seorang, bukan seorang petani, tapi seorang distributor pangan. Salah satu komunitas pangan yang ya banyak mengerti soal kenapa harga-harga pangan ini naik. Pertanyaan pertama ini Pak, yang jadi masalah ini, kan saat ini harga telur naik membumbung tinggi nih, sampai orang-orang menjerit, kenapa telur naik? Dulu bisa 19.000, 20.000, kadang waktu harga turun jatuh di bawah 20.000, peternak yang mengeluh. Tapi sekarang harga telur udah 30.000 per kilo, konsumen yang mengeluh. Kenapa bisa naik seperti kayak gini? Berapa waktu yang lalu soal minyak goreng yang sampai dibilang ada mafia ini, menteri yang lama. Menteri yang baru bilang, nggak ada mafia. Ya, memang sih sebenarnya mafia bukan mafia sih. Orang yang punya uang banyak gitu lah Pak. Betul, ya. Yang ingin cari keuntungan pada saat-saat tertentu. Nah, pertanyaan pertama ini gini Pak, kenapa sih harga-harga pangan naik ini Pak? Kalau saya selalu lihatnya ya seperti tadi Pak Andi sudah mention ya, pasti ada oknum yang bermain dari hal ini kenaikannya dengan menggunakan kesempatan yang ada gitu. Ya kan, dibilangnya COVID-19 gitu ya, sehingga apa-apa jadi naik, ditambah lagi dengan kenaikan harga bahan baku, ya kan, pakan ternaknya harganya naik misalnya, tapi kan sebetulnya semua itu sudah bisa diantisipasi ya. Negara kita kayak minyak goreng kita, kelapa sawitnya terbesar hasilnya, kok bisa harga minyaknya naik gitu. Kalau hitungan orang awam kan gampang Pak, gitu aja kan, kita penghasil loh, kecuali kalau minyak gorengnya kita impor gitu ya. Nah mungkin logistik cost-nya mahal gitu kan untuk impor dari negara tersebut masuk ke Indonesia gitu ya. Ini kita negara penghasil kelapa sawit, kebun kelapa sawit begitu banyak, pabrik minyak goreng di sini begitu banyak. Kok bisa-bisanya harga minyak goreng semahal itu? Ya pasti, kalau saya hukumnya hanya supply and demand aja. Tentunya para produsen ini yang kalau kita baca di koran nih kita bisa lihat kasat mata, para produsen ini dia menghitung harga jual ke luar negeri lebih tinggi, dia bisa jual daripada jual ke dalam negeri. Berarti secara sebagai pengusaha, dia akan mencari keuntungan yang lebih kecil apa yang lebih besar. Gitu aja kan. Iya, dia jual ke luar negeri, misalnya dia jual ke luar negeri dapatnya 10.000 misalnya itu. Ini sebagai contoh aja harganya 10.000, jual di dalam negeri cuma dapat 5.000.
ya tentunya dia akan fokuskan untuk ke luar negeri, di luar. Nah, kemudian pemerintah pada itu membuat larangan stop, nggak boleh ke luar negeri, hanya boleh dijual di dalam negeri aja. Pemerintah sempat keluar gitu kan, di Pak Jokowi mengeluarkan peraturan. Dampaknya pun masih sedikit dari keturunan harga. Pak, waktu itu ya, waktu dilakukan itu masih berapa? Masih 40.000 kalau nggak salah waktu peraturan itu dikeluarkan, ya kan? Jadi tinggi. dampak ke masyarakatnya nggak banyak juga. Mungkin kalau saya dibagi, oke, boleh kalau mau ke luar negeri, misalnya dia mau ekspor karena pendapatannya 2 kali besar, kasih diekspor, tapi pajaknya yang dibesarkan dan diatur benar-benar gitu. Nah, hasil dari penjualan pajak, hasil dari pajak tersebut yang digunakan untuk subsidi ke dalam negeri. Ya memang saya bukan di pemerintahan gitu ya, jadi saya ngelihatnya aja seperti itu. Tapi kalau saya nggak tahu seberapa sulit untuk melakukan hal tersebut. Tapi sebagai orang awam ya, dan saya pelaku sebagai distributor, kan bisa dilakukan seperti itu. Ya kan? Jadi subsidinya dari hasil pajak. Kalau mau ekspor keluar karena di sana dia sebagai pengusaha dapat lebih besar, ya udah tinggal hitung-hitungan pajaknya aja. Kan nggak bisa dibendung juga tuh kayak gitu. Misalnya mau dibendung, dilarang, alhasil di dalam negeri juga sedikit. Dampak penurunan harganya sedikit, masih 40.000 waktu itu. Gitu ya. Tapi kalau diperlakukan seperti itu, ya udah pengusaha tinggal berhitung, oh ya udah, tapi masih ada tanda kutip cuannya masih oke lah gitu. Misalnya jaraknya 10.000 sama 5.000, begitu dipajakin dia jadi cost-nya, dia untungnya tadi 5.000, dia untungnya jadi 1.000 misalnya gitu. Tapi masih lebih besar kan untungnya. Nah, keuntungan yang 4.000 ini kan gara-gara pajaknya itu yang digelontorkan, dimasukkan untuk subsidi untuk minyak goreng dalam negeri. Bisa seperti itu. Ya. Kalau tadi kalau di telur ya, yang bukan barang juga langsung nih ya, yang bisa dilakukan adalah para peternak bisa langsung menjual barangnya ke end user. Bisa seperti gitu itu. Ya, mungkin bisa lakukan sebenarnya. Itu salah satunya cara adalah menggunakan teknologi kan, Pak. Kan sekarang udah ada tuh bisa e-commerce gitu ya. Dibuatkan kan udah ada yang buat tuh aplikasi yang para peternak atau produsen bisa langsung jual ke market, ya kan? Jadi kan salah satu yang membuat harga tinggi itu kan ada rantai distribusi juga kan, yang terlalu banyak kan. Karena saya kan di distribusi juga kan, terlalu banyak itu rantai distribusinya. Dari ini peternak nggak bisa langsung karena keterbatasan para peternak ini mungkin nggak punya infrastruktur, tidak mempunyai fasilitas gitu ya, nggak punya kendaraan untuk bawa itu ke pasar, atau akhirnya ada pengepul yang datang, peternaknya ditekan harganya, ya kan? Nah, saya pengen tahu dengan dampak kenaikan harga yang segini tinggi, para peternak daerah itu benar-benar mendapatkan keuntungan yang besar apa enggak? Itu yang juga perlu dilihat. Jangan sampai pada waktu harga cuma 19-20 ribu atau di end usernya 24-25 ribu gitu ya. Jangan sampai para peternak ini misalnya pada itu mendapatkan 2.000, tapi dengan kenaikan sampai ke 33 ribu, peternak naiknya cuma jadi 2.500 gitu, nggak sebanding misalnya itu kan, kasihan. Dan akhirnya yang menikmati siapa nih kenaikan terbesar ini, siapa yang menikmati? Itu yang mesti kita lihat. Itu tugas pemerintah untuk menyelidiki nih, siapa yang menikmati dari kenaikan harga pangan yang paling besar seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya aplikasi itu menolong sekali Pak ya. Sangat menolong ya. Cuman memang ini sistemnya mesti dibangun dengan baik ya. Karena misalnya kalau kayak Jakarta, mungkin petani-petani yang ada di sekitar Jakarta, Bandung, Sukabumi, atau apa itu yang lebih gampang. Atau misalnya yang di Bandung ya mungkin dari Tasik atau sekitarnya, yang memang bisa Sukabumi yang bisa distribusi ke Bandung. Tapi itu memang ya memang kita perlu belajar dari orang-orang yang ngerti teknologi ini, sehingga dari petani bisa langsung jual ke end user ya, pemakai. Ya.
bisa. Atau dia bisa jual langsung ke pasar. Ya, Bisa jual langsung ke pasar gitu ya. Pasar, misalnya ya kan, kalau mau yang pembelian dalam, kan kalau dari peternak, kalau langsung ke end user, di end user belinya kan harus, masa end user beli misalnya langsung 10 ton, sampai kapan tuh telur habis tadi kan di end user kan misalnya. Iya, Jadi iya, dia mungkin, betul. tapi kalau dia langsung ke pasar tanpa melalui rantai distribusi yang begitu panjang, itu harga tidak akan segini mahalnya kan gitu. Ya kan? Akan Sebenarnya memotong harga juga. rantai distribusi di Indonesia ini biasanya ada berapa rantai, Pak? 5 atau 7? Tergantung, kalau dari barang-barang import biasanya bisa sampai 5, itu dibilangnya distributor 1, distributor 2, distributor 3, distributor 4 sampai distributor 5. Gitu ya. Kalau import biasanya 5 gitu ya. Ya, kalau import ada, tergantung komoditasnya juga Pak ya, import tergantung komoditasnya. Karena itu biasa pembelian dari skala, dari kuantitas, besarnya kuantitas. Karena kan pada waktu importir memasukkan kan dia tidak hanya memasukkan misalnya kalau dalam bentuk kontainer tidak hanya memasukkan 1 kontainer, gitu. Biasa importir kontrak dengan di luar negerinya memasukkan 10, 20, 100 kontainer gitu kan Pak. Nah, sehingga waktu dia jual ke sini, importir akan menjual langsung kepada distributor 1. Nah, distributor 1 ini yang membeli dalam jumlah kuantitas. Kalau misalnya masukkan 100, distributor 1 membeli 5 kontainer atau 10 kontainer. Gitu ya. Nanti distributor 1 jual ke distributor 2 yang membeli hanya 1 kontainer. Kemudian dari distributor 2 ke distributor 3 yang membeli hanya setengah kontainer. Jadi makin kecil jumlah pembeliannya ke distributor yang bawahnya. Gitu. Baru sampai itu juga termasuk buah-buahan juga Pak yang banyak import ini yang saya lihat. Ya, buah-buahan juga begitu. Ada distributor D1-nya, distributor besarnya, ya, yang mendistribusikan kepada D2, D3 seperti itu. Termasuk juga. Tapi kalau misalnya distributor yang untuk yang barang-barang yang lokal aja gitu Pak, apakah sampai 5? Tidak sampai sepanjang itu. Tidak sampai sepanjang itu kalau yang saya tahu. Jadi dia paling 2 atau 3. 2 paling banyaknya. Jadi dari petani diambil oleh pengepul, pengepulak ini pengepul dia ngambil, kemudian nanti dia supply lagi ke, ada yang bisa langsung ke pasar, tapi ada lagi supply yang harus karena ada banyak pasar yang juga tidak boleh, peraturannya itu tidak boleh langsung gitu. Jadi udah ada badan hukum atau organisasi atau asosiasi tertentu yang hanya boleh memasok pada pasar tertentu. Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi nggak bisa, nggak semua pasar bisa menerima supply langsung dari mana-mana karena katanya menjaga kualitas, ya bilangnya gitu ya. Jadi dari yang asosiasi itu langsung ke pedagang pasar ya? Ya, atau harus dijualnya ke pemilik pasarnya itu. Ya, ada yang begitu juga gitu kan. Pasar itu punya siapa? Ada di situ kelompoknya gitu yang hanya boleh mereka saja yang memasok ke dalam pasar. Ada yang begitu juga. Biasanya kalau misalnya kayak misalnya telur, biasanya kan telur itu kan dari peternak langsung ke pengepul yang pedagang-pedagang ya asosiasi gitulah Pak ya, yang memang bisa yang bisa distribusi ke pedagang-pedagang yang kecil gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kenapa mahalnya di situ telur Pak? Karena ada pakannya yang mahal, yang lagi naik, atau karena ada permainan? Dua-duanya Pak, ada Pak. Dua-duanya ya. Iya, jadi di pertanian misalnya gitu ya, dan di peternakan. Kesulitannya selalu harga pakan naik kalau di peternakan. Kalau di pertanian harga pupuk naik. Ya kan? Jadi seperti yang nggak tahu, saya nggak bisa karena seperti ada oknum gitu ya yang bermain gitu ya. Misalnya kan aneh nih Pak, salah satu yang aneh. Masa buah impor dari luar negeri dijual bisa lebih murah daripada buah lokal? Nah, itu betul. Pertanyaan aneh. Orang itu. Ya kan, ini kembali ke kacamata orang awam. Aneh. Iya. Loh, masa bisa buah impor lebih murah, sedangkan import ini kan mesti ada logistiknya, ya kan?
dari kapal masuk di sini ada distributornya, terus ada distributor 2 masuk sampai di ujung, kok lebih murah daripada buah lokal. Masa harga daging import dari Australia atau dari India atau India kerbau ya, atau dari Brazil, ya, masa bisa lebih murah daripada harga sapi lokal? Itu aja kita lihat. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal harusnya, ya kan? Nah, begitu dilihat salah satu penyebabnya tadi ya, makan ternak mahal, ya, atau pupuknya yang nggak ada mahal. Nah, yang mengendalikan pupuk dan pakan ternak siapa? Nah, itu mesti dilihat. Siapa yang mengendalikan itu? Ya kan? Pupuk, misalnya pakan ternaknya ada bahan bakunya yang masih impor. Kan aneh gitu ya. Jadi ini makanya dibilangnya kita negara-negara pengimpor. Kita ini negara importir nih. Bukan ekspor tapi importir. Padahal lahan begitu luas, semua banyak bisa dilakukan sendiri gitu ya. Nah, tadi balik harga pakan mahal. Kemudian juga tadi penyebabnya rantai distribusi, karena dari peternak tidak semua peternak besar kan. Mungkin ada peternak yang hanya menghasilkan berapa banyak, ya kan, sehingga terus nggak punya kendaraan untuk diantar ke satu tempat gitu ya, supaya mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jadi ada pengepulnya di situ yang ngambil, nanti dari pengepul kecil dia ngambil, dia bawa ke pengepul besar lagi yang lebih besar, ya kan. Nah, dari peternak dia ngambil ke pengepul kecil tentu mesti ngambil untung lagi. Jadi waktu dia ke pengepul yang lebih besar, dia naikkan lagi harganya. Pengepul besar kirim lagi pasar, naikin lagi harganya. Pasar untuk bisa dapat untung jual ke end user, naikin lagi. Jadi udah berapa tuh dari rantai distribusi yang menyebabkan harganya tuh HPP-nya itu atau COGS-nya itu menjadi besar. Gitu. Udah berapa kenaikan gara-gara itu, ya kan? Nah, itu kalau tadi kalau sampai pakan ternaknya atau pupuknya ya bisa ditekan betul-betul, ya, tentunya bersih-bersih lah, pasti ada oknum yang bermain di situ, ya kan? Bisa benar-benar ditekan harga pupuk, masyarakat, petani atau peternak bisa mendapatkan pupuk atau harga pangan yang bagus, ya tentunya harga jualnya nanti akan lebih rendah, ditambah lagi dengan jalur distribusinya yang dipersingkat, dipotong yang tengah-tengahnya, jangan kebanyakan, langsung aja ke pasar yang dipersingkat. Ya kan? Maka harga ya naik langsung, petani juga akan menikmati pada waktu harga lagi naik, memang tidak bisa dihindari ya, misalnya harga lagi naik, karena supply and demand. Kalau naiknya karena supply dan demand kan itu wajar, Pak. Ya kan? Yeah. Tapi jangan naik karena ada oknum yang bermain, itu kan nggak bagus. Ya. Kalau memang karena supply and demand, tiba-tiba demand karena mau ada hari raya tertentu menyebabkan permintaan daging begitu tinggi, permintaan ayam begitu tinggi, sayur mayur, bahan pokok tinggi, ya tentu naik harga. Kan gitu. Iya, betul. Ya, tentu naik. Itu tapi petaninya atau peternaknya harus menikmati kenaikan itu. Tapi Pak Lufio, kalau petani atau peternak itu harganya tuh setengah dari harga jual di kota, Pak. Bisa. Atau sepertiga itu, Pak. Bisa, betul, bisa. Kan tadi dia nggak punya uang, Pak, untuk bawa ke kotanya. Yang bermain kan tadi distribusinya. Nah, gimana caranya supaya petani peternak selain melalui bisa mendapatkan fasilitas atau yang bisa dia jual langsung ke peternak tadi? Peran pemerintah juga harus besar, Pak. Ya, selain menekan harga pupuk, harga ternak, pemerintah juga memberikan bantuan dana, misalnya ada kan dana KUR, dana petani gitu kan, yang bisa. Karena kenapa petani menjual pasti ke tengkulak? Karena tengkulak ini yang punya duit, tengkulak yang ngemodalin, kan gitu, Pak. Sawahnya dia itu, misalnya dia butuh 1 juta dari sejak dia untuk beli bibit, untuk beli pupuk, untuk nanam, selama berapa lama dia perlu 1 juta, misalnya gitu kan. Nah, petani ini nggak punya uang sebanyak itu. Iya. Sehingga dia ngebon dulu ke tengkulak nih. Ngebon dulu 1 juta. Tengkulak memberikan bunga yang besar. Ya, namanya juga tengkulak, Pak. Ya kan? Menggunakan bunga yang besar, terus mewajibkan jualnya juga ke saya ya. Gitu. Jadi petani aja, peternak dan petani aja yang ketekan terus itu. Nah, ini kalau ada bantuan dari pemerintah, yang saya tahu memang pemerintah sudah
banyak program-program ini, tapi nggak tahu kenapa kurang berhasil dari program tersebut gitu ya. Maksudnya yang saya tahu penyaluran dana-dana bantuan dari bank-bank ini nggak sampai ke petani karena satu dan lain hal. Bisa jadi petaninya ya karena takut juga petaninya, atau ya para oknum ini yang menghalang-halangi jangan ambil dari bank gitu ya, dibuat gagal gitu, bisa jadi itu juga. Saya pernah wawancarai seorang petani gitu Pak, dia sampai sempat bilang sampai petani itu air kehilangan tanahnya Pak, karena dari tingkah laku dari tengkulak gitu sih Pak. Betul banyak tuh Pak. Ya. Karena waktu dia gagal panen, dia kan tetap harus bayar utangnya itu, ya, dan akibatnya dia harus gadekan tanahnya itu. Bisa contoh yang sederhana ini, kenapa harga-harga pangan naik? Ya sebenarnya bukan petaninya, karena boleh katakan petani di Indonesia ini apa ya, susah kaya ya Pak ya. Ya betul, beda dengan di negara-negara lain ya. Di Thailand aja, nggak usah bandingin sama yang Amerika, yang Thailand lah. Ya. Thailand kan, ya kan per kapitanya, sosial status ekonominya kan sama kan, kurang lebih sama sama Indonesia kan. Tapi kita malah lahan kita jauh lebih besar daripada Thailand. Ya. Betul. Dari Thailand kita bandingin, kok bisa dia mengimpor beras? Kok bisa yang lahannya terbatas seperti itu bisa mengimpor beras, menjadi pengimpor, terus buah-buahan impor, kan? Makanya dikenal pepaya Bangkok, padahal di Bangkok nggak ada lahannya. Betul. Di luar, ya kan? Mangga Bangkok, duren Bangkok, ya bayangin. Ada di Indonesia bibitnya. Iya, kan aneh gitu. Mereka yang bisa mengembangkan seperti itu. Ya. Jadi teknologi pertanian ini perlu dikembangkan di Indonesia. Iya, betul. Itu yang ya untuk yang kita perlu lakukan juga, manfaatkanlah teknologi yang ada. Ya kan? Sehingga produksinya boleh naik gitu Pak ya. Yieldnya jadi bisa naik. Jadi yang misal contoh satu petak sawah gitu ya, yang tadinya menghasilkan hanya 3-4 ton beras, ya kan? Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, tentu harus support dari pemerintah dan diedukasikan kepada para petani, para peternak tersebut, diedukasikan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, apapun itu, mungkin apakah itu water dripping, atau teknologi cara penanaman, kemudian bibit-bibit yang bagus, sehingga yieldnya akan meningkat dari hanya 3-4 ton menjadi misalnya 5-6 ton, itu yieldnya. Sehingga yang tidak bisa dipungkirikan sekarang begini Pak, banyak sekali alih fungsi lahan Pak, yang udah nggak bisa dicegah gitu ya. Begitu petani kan juga berhitung, yang pemilik lahan, dia bekerja untuk nanam padi, atau dia bikin untuk agriculture-nya dia mendapatkan uang setiap bulannya segini aja gitu. Sedangkan tiba-tiba ada orang yang mau membangun perumahan di daerah itu menawar harganya dengan yang jauh lebih besar, di mana dia, belum pernah dia megang duit sebesar ini. Ini kalau dia punya uang sebesar ini, dia bisa beli lahan di kampung lagi, di tempat lain, kemudian beli sawah lagi yang lebih besar, masih ada sisa. Akhirnya dia jual lahan tersebut. Padahal tadinya lahan tersebut sudah dibangunkan oleh pemerintah, pengairan yang bagus, ya. Akhirnya dibangun akhirnya jadi perumahan gitu. Nah, itulah salah satu yang menyebabkan bencana alam juga, banjir gitu ya, Pak. Hal seperti itu. Jadi teknologi harus dimanfaatkan, sehingga tadi lahan yang semakin hari akan semakin kecil itu sudah pasti Pak, sudah hukum alam, karena rakyat, masyarakat, manusia di muka bumi ini kan semakin tahun semakin bertambah, perlu tempat tinggal. Ya mau nggak mau, lahan pertanian yang tadinya ada berapa besar, X number of besaran lahan akan semakin kecil, tergerus untuk dijadikan perumahan. Gitu kan? Ya, jadi lahan itu harus dikelola dengan baik, dengan dibantu oleh teknologi pertanian yang baik. Ya. Mungkin memang teknologi biayanya awalnya tinggi. Besar. Apalagi kalau impor kan Pak, teknologi misalnya masih impor gitu ya. Iya. Tentu besar di awalnya, tapi kan
kembali peran pemerintah diperlukan, kan bisa ditawarkan buat pabriknya di sini aja, ya kan? Iya, Dikasih insentif, ya kan? betul. Insentif, oke, buat di sini pabrik, bikin pabrik ini teknologi pertanian, kasih insentif. Nah, itu pemerintah yang tahu lah insentifnya seperti apa, ya kan, kasih supaya diproduksi di sini, jadi ada transfer of knowledge atas teknologi tersebut, jadi orang-orang kita jadi bisa mengerti, dan bahan baku untuk membuat teknologi tersebut pakai bahan baku lokal, Nah, jadi akan menekan harga. setelah produksi bagus, nah ini juga harus dibangun juga soal penjualan distribusinya ya. Jadi Ya. dari petani bisa buat ya langsung ke end user. Yes. Itu dengan ada apa aplikasi-aplikasi yang memang terhubung gitulah. Ya, ya, betul. Sehingga itu bisa lebih murah sampai ke masyarakat bisa Sampai lebih murah. Bisa lebih murah, betul, betul Pak. Ya. Karena kita potong distribusi. Ya, distribusi yang diperlukan saja, yang nggak mungkin distributor dihapus 100%, tidak mungkin, karena karena satu dan lain alasan, misalnya nggak mungkin kan petani ini atau peternak ini akan mengirim langsung dalam jumlah yang besar kan, ya, begitu dia panen 7 ton, misalnya beras, dia dengan menggunakan teknologi jadi panenannya jadi 6-7 ton. Waktu dia kirim, dia kan nggak mungkin, oke, ada orang yang cuma mau beli 5 kilo, kan nggak mungkin dia. Jadi cost transportasinya terlalu besar kan. Jadi paling nggak dia jual ini bisa jual langsung ke pasar tanpa ada distribusi lainnya. Dia bisa langsung ke pasar gitu kan. Nah, jadi pengepul besarnya ini ada di pasar, atau dia bisa langsung ke supermarket, ya kan? Langsung ada di situ. Karena kan supermarket sekali ngambil besar, sekali ngambil banyak, karena kan ada chain-nya, ada banyak, misalnya supermarket. Atau langsung ke pasar kan ada banyak, dia langsung kirim ke Jakarta atau ke kota besar di satu pasar yang permintaannya 7 ton, dia kirim langsung ke situ. Nah, dari pasar yang menaikkan jual ke end user. Jadi jalur distribusi itu tidak salah, tetapi harus tepat dan hanya yang memang diperlukan saja. Jadi harga pangan bisa dikendalikan kalau memang dari petani bisa dapat knowledge teknologi dan memakai teknologi sehingga produksi bisa lebih naik. Ya. Terus juga yang kedua, pemerintah membantu distribusinya itu bagaimana supaya bisa ada potongan bukan potongan ya, ada istilahnya distribusinya jangan terlalu panjang lah. Ya, betul. Sehingga harganya bisa tetap dikendalikan sampai ke konsumen. Ya, betul. Ya, tadi kan insentif dalam pupuk, pakan ternak gitu kan. Pemerintah yang mesti kontrol itu, jangan swasta. Kalau swasta awalnya dia akan bermain karena dia akan lihat mana yang lebih untung mana nih gitu kan. Untuk pakan ternak, pupuk ini pemerintah yang pegang, kan udah ada BUMN itu kan. Ya kan? Betul. Pusri apa saya tinggal itu kan. Itu yang mesti benar ya, jangan sampai di situ pun kemasukan oknum. Jadinya susah. Pakan ternak dicari susah, akhirnya jadi mahal. Pakan ternak, pupuk dicari susah, akhirnya jadi mahal. Dia nyari yang harus ada pupuk subsidi, dibilangnya habis, udah nggak ada, udah. Akhirnya dia mesti beli dengan harga yang mahal. Jadi berdampak semuanya karena cost produksinya dia sudah naik, sudah mahal. Akhirnya ini yang mahal. Memang kita perlu doakan pemerintah kita saat ini untuk memang Pak Jokowi sebagai presiden, saya lihat sih bagus. Betul. Kita doakan orang-orang yang membantunya ini dari baik pertanian, BUMN-nya, betul. Supaya bisa bagus kerjanya juga. Kita lihat sekarang bagus Pak. Terbukti ini kan beras kita swasembada kan, ya kan? Padahal lahannya mengecil loh. Ya kan, secara statistik bisa dicek di statistik, lahan pertaniannya mengecil loh, tidak besar, tapi buktinya kita bisa tuh swasembada sekarang ini dengan ada. Jadi salah satu blessing in disguise dari COVID nih adalah itu, ternyata begitu dipaksakan. Karena kenapa negara-negara yang eksportir yang biasa kita import dari seperti Thailand itu gara-gara COVID mereka nahan. Mereka nggak kasih barangnya diekspor, ditahan karena mereka mau ketahanan pangan nasional dulu kan. Betul. Mereka mesti ada reserve-nya kan. Nah itu kan diatur benar tuh di Thailand. Reserve-nya ini kan diatur. Nggak boleh kurang dari sini. Waktu COVID kan nggak ada yang boleh keluar, semua kerja dari rumah, semua nggak boleh kan. Yang itu, wah berkurang dia punya reserve.
langsung nggak boleh ekspor, harus di ketahanan pangan nasional dulu diutamakan. Nah kita mau nggak mau karena kita nggak dapat barang untuk impor, ya digenjot di pertanian, buktinya bisa swasembada. Maka Jokowi bagus dia menuangkan jangan diekspor, kita ketahanan pangan dulu, perhatikan nasional dulu. Ya kan nggak dikasih yang saya baca berita kemarin apa 2 hari lalu, Pak Jokowi tidak memberikan izin ekspor beras. Karena untuk ketahanan pangan itu bagus. Nah itu coba diperlakukan di seluruh komoditas, khususnya bahan pokok. Waduh, bagus banget tuh. Masa kita orang juga bisa lihat bawang putih impor, aneh-aneh aja bawang putih. Betul. Ya kan, gimana sih? Kedelai aja diimpor, Pak. Iya, impor bawang putih, kita punya lahan begitu luas, bisa. Masa kita impor bawang putih gitu. Orang yang menanam bawang putih tujuannya hanya supaya bisa mendapatkan kuota impor. Ngaco. Betul. Ya kan? Nanam bawang putih, tapi goalnya supaya dapat kuota impor, supaya dapat duit banyak. Dan sengaja pada waktu beras bisa impor, kenapa bisa kok berbarengan dengan panen raya gitu? Kenapa? Nah, itu kalau si imporin, ya kan? Dia bawang putih pas lagi panen, kasihan petani lagi yang babak belur. Betul. Ya kan? Betul. Itu masalah juga. Tapi ada satu hal yang paling penting untuk masyarakat ini, Pak, yang punya lahan, mungkin halaman atau apa tanah yang kosong gitulah. Ya mungkin bikin hidroponik lah, atau tanam-tanam apa yang memang produktif, yang memang akhirnya nggak usah beli di pasar, akhirnya dia bisa swasembada sendiri lah, sayur-sayuran atau hal yang memang yang bisa produktif. Ya, kecuali yang punya yang rumahnya di apartemen susah, Pak. Di atap, Pak. Kenapa? Di atap ya diwajibkan, kayak di Jepang tuh. Nah, yang itu saya baca waktu itu. Ya. Di atap. Setiap di rooftopnya itu mesti buka itu. Ya. Kan di Jepang kan begitu kan, karena dia lahan kecil sekali kan, tapi di atap rumahnya, bahkan di kantor ada kan, di YouTube kalau nonton di kantornya dia tuh hidroponik kan, dia bikin hidroponik, ada terus dipelihara oleh karyawan kantornya, terus setiap mau pulang ya mereka bisa ambil gitu, ambil bawa pulang, tapi ya mereka bertanggung jawab atas apa yang lewat di atas meja mereka kan, lewat itu kan bagus ketahanan pangan, salah satu cara. Lahan kosong pemerintah, lahan kosong Pemda kan banyak, Pak. Betul. Nah itu kan kalau ada lahan kosong ya komunitas lah, keluarga-keluarga buatlah yang untuk sesuatu yang sehingga sayur-sayuran kita bisa buat sendiri lah, petik sendiri yang memang kita butuhkan, sehingga walaupun harga-harga naik ya kita nggak takut lah karena ini. Tapi ada hal yang penting sih, hal yang penting yang kita harus perhatikan memang dalam zaman akhir ini. Ya, memang sesuai dengan kitab Wahyu pasal 6 itu, Pak ya. Itu harga-harga pasti naik lah. Nggak bisa dihindari. Cuman pada saat harga naik, kita jangan khawatir, jangan takut. Kita harus bisa menyiasati dengan baik juga. Dan kita harus nggak boleh salahkan pemerintah atau siapa. Ya kita harus tahu nih, ini bagaimana nih baiknya. Kita harus punya sikap yang benar juga gitu sih. Yang jelas dari pembicaraan kita ini kita bisa mengerti. Kita harus dukung petani, kita harus dukung pemerintah juga. Kita harus memikirkan kalau memang bisa buat aplikasi yang memudahkan dari petani, peternak ke end user. Jadi lebih gampang distribusinya. Yang silakan kalau memang punya kemampuan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Aldo untuk berbagi insight-nya, dan kita bisa tahu memang ini memang tidak mudah juga untuk menekan karena banyak dinamikanya di dalamnya itu, Pak. Tidak semudah membalik telapak tangan ya, Pak. Kompleks, masalah ini kompleks, dan ini sudah terjadi puluhan tahun gitu, dari zaman dulu gitu ya, sistemnya itu sudah seperti itu dibuat gitu, dan itu menguntungkan oknum-oknum tertentu. Jadi ya oknumnya nggak mau ikut ngebantu untuk merubah sistem untuk lebih baik, karena ya kan pribadinya mereka yang kena dalam hal finansial gitu. Dia nggak mau, udah begini aja dibiarkan gitu. Kalau mau dirubah yang lebih baik, dihantam lagi supaya dibuat gagal gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya, akhirnya
manusia boleh berencana, Tuhan juga yang berkehendak. Ternyata salah satu yang dibilang, nggak tahu nih, pandemik apa pandemik nih, ya, COVID-19 membawa blessing in disguise untuk pada khususnya beras pada saat yang kita bisa swasembada. Ternyata ya kalau dipaksakan, ya nggak bisa, manusia nggak bisa juga, kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Begitu Tuhan bilang nggak bisa, ada pandemik, jadi semua stop. Nah, negara nggak bisa ekspor, kita ternyata bisa. Ya kan, petani kita, beras kita karena bagus, ya, swasembada. Ya, mudah-mudahan petani merasakan harga yang baik, ya, akan semakin baik lah petani. Betul, Pak. Kalau dulu swasembada beras itu, Pak, hanya pada tahun-tahun politik aja, Pak. Iya. Untuk menaikkan elektabilitas. Ya, betul. Tapi kalau kali ini enggak, ini bukan tantangan politik, tetap kerja baik gitu lah. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Aldo karena dari pembagian sharing insight-nya, sehingga kita bisa dapat banyak insight ini bagaimana tentang harga-harga pangan yang naik membumbung tinggi, sehingga kita terus mendoakan nih supaya harga pangan tetap bisa terkendali. Ya, ya Pak. Betul. Ya, saudara, demikianlah pembicaraan tentang harga pangan yang naik, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita harus bisa antisipatif dari setiap perkembangan yang ada, karena ini memang sangat dinamis hidup saat ini. Tapi yang jelas, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom Pak Aldo. Shalom Pak, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.